Baiklah, kita mulai saja ya, langsung ya. Karena nanti teman-temanmu yang laki-laki juga harus Jumatan, jadi tidak terlalu menyita waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya ini ya, pagi menjelang siang. Hari ini kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kisi-kisi PAT tema 8 dan tema 9. Ya, karena yang kemarin tema 6, 7 sudah ya. Videonya belum sempat Pak Rahmat share ya. Nanti yang kemarin tidak mengikuti bisa lihat video aja melihatnya. Ya. Bisa terlihat di layar HP kamu? PowerPoint? Ya, Pak. Oke. Ya, tema 8. Pada tema 8 ya, untuk materi yang pertama yaitu PKN. Yang keluar yang pertama tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab kamu. Ya. Sebagai seorang siswa. Ya, kewajiban kamu misalnya di sekolah apa saja. Ya, sebagai seorang siswa yang tentunya yang pertama kewajiban kamu adalah belajar. Kemudian apalagi selain belajar? Kalau di sekolah misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, menaati tata tertib. Nah, itu adalah kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah. Kemudian juga ada kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ya, kewajiban kemarin ya, menjaga nama baik negara, kemudian membayar pajak, menaati hukum yang berlaku. Itu juga termasuk adalah kewajiban warga negara yang baik. Kemudian ada dampak positif menjaga kebersihan lingkungan. Kira-kira apa aja? Almaira coba. Dampak positif menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama jelas. Lingkungan menjadi lebih bersih. Ya, lingkungan jadi bersih, asri ya. Asri. Kemudian juga apa? Mencegah terjadinya yang namanya bencana alam. Bencana alam. Ya, banjir misalnya. Seperti itu ya. Kemudian juga tentang hak kamu sebagai warga negara ya. Semua warga negara punya hak. Salah satunya kemarin adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Ya, wajib belajar 9 tahun yang dibiayai oleh negara. Yang tentunya kalau di sekolah negeri seperti itu. Kemudian nanti pada Romawi 3 ya, kamu juga diminta menyebutkan yang namanya tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Ya, bagaimana tanggung jawabmu ya, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Ya, pada tempatnya ya, bukan pada temannya. Ya, lanjut. Bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa Indonesia, materi yang keluar pada tema 8 sama dengan tema 6 ya. Yang pertama yaitu mencari informasi dalam teks. Kuncinya yaitu membaca dengan seksama dengan teliti, dibaca baik-baik ya. Jawaban dari pertanyaan ada di dalam teks. Kemudian yang berikutnya yaitu menentukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu gagasan yang menjelaskan atau menguatkan dari yang namanya gagasan utama atau kalimat utama. Seperti itu ya. Kemudian ada yang berikutnya karangan non fiksi. Ya, karangan non fiksi itu berarti apa? Ya, ini ciri-cirinya ya. Memiliki yang pertama bahasa yang formal atau baku. Ya, bahasa yang denotatif. Isinya berkaitan tentang fakta atau aktual, jadi tidak ngarang, tidak dibuat semaunya. Kemudian bersifat ilmiah, ya seperti itu.
isinya bisa diambil dari sebuah penemuan yang sudah ada, ya. Ini karangan non fiksi. Kemudian nanti kamu juga diminta menjelaskan isi dari sebuah reklame, menemukan isi dari sebuah reklame. Isinya apa saja dalam reklame tersebut. Kamu tuliskan. Ya. Kemudian para memperingatkan ya, untuk Romawi 3 jangan sampai kamu kosongi. Romawi 3 itu skornya tinggi. Ya, 20 poin lebih. Ya. 20 poin lebih. Kalau kamu lewati iman-iman, ya 28 poin. Kamu kerjakan, kamu kosongi, hilang itu 28 poin. Ya, selanjutnya IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang keluar yaitu pertama tentang rotasi bumi. Yaitu apa? Gerakan bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Ya. Kamu kalau misalnya kemarin ketinggalan tentang materi ini, rotasi bumi, revolusi bumi, ya, rotasi bulan, revolusi bulan, silakan dibuka video yang kemarin-kemarin kamu lihat di YouTube. Ya. Kemudian tentang garis lintang dan garis bujur wilayah Indonesia. Ya, garis lintang ya wilayah Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 145 derajat bujur timur. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang akibat dari rotasi bumi. Ya, ini akibatnya. Ya, berpengaruh dalam terjadinya peristiwa siang dan malam. Terjadinya gerak semu harian matahari, adanya perbedaan waktu. Ya, perbedaan waktu. Misalnya di sekarang ini di Semarang dengan di Jakarta di Bali. Ada jarak waktunya kemarin ya. Ada pembagian waktu. Apa saja kemarin pembagian waktu di Indonesia? Masih ingat? Ya, WIB, WITA, ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Ya. Kemudian ada terjadi pembelokan arah angin dan terjadi pembelokan arah arus laut. Ya, ini akibat dari rotasi bumi. Kemudian yang berikutnya tentang revolusi bumi juga keluar. Yaitu apa revolusi bumi? Pergerakan bumi mengelilingi matahari, muteri matahari. Ya, kalau rotasi tadi waktunya selama berapa lama ya? 24 jam atau 1 hari. Kalau revolusi 364 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi, ya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Ya, kemarin dicontohkan di Indonesia lama siang, lama malamnya sekitar 12 jam atau 13 jam. Ya, tapi ya kalau di luar negeri, mungkin di Eropa sana ya, lama siangnya, siang harinya itu bisa sampai 18 jam. Ya, kalau kamu puasa, berarti kalau misalnya kamu di luar negeri sana bisa sampai 18 jam waktu kamu puasa. Ya, lebih lama daripada di Indonesia. Ya. Kemudian juga berpengaruh terhadap pergantian musim. Ya, pergantian musim. Ada musim yang namanya musim panas, ya, atau musim kemarau, musim hujan, ya. Ada musim gugur juga, ada musim dingin, ya, di beberapa daerah. Kalau di Indonesia yang ada musim dinginnya itu ya daerah sana, daerah Papua sana aja, di daerah Gunung Jayawijaya, gunung tertinggi di Indonesia. Oh, dari Pak Roto enten. Ya Pak Roto se. Lanjut. Yang berikutnya tentang penanggalan Hijriah. Ada penanggalan Masehi dan ada penanggalan Hijriah. Kalau penanggalan Masehi itu yang digunakan kita saat ini tahun 2021. Ya, itu berdasarkan pergerakan matahari. Ya. Kalau yang namanya penanggalan Hijriah memperhatikan bulan.
Selanjutnya, maaf tadi ya, kalau yang Masehi itu memperhatikan revolusi bumi, ya. Kalau Hijriah memperhatikan revolusi bulan. Revolusi bulan tahu? Revolusi bulan itu pergerakan bulan mengelilingi bumi, ya. Kemudian yang berikutnya tentang gerhana bulan. Ya, ini gerhana bulan dan gerhana matahari. Kamu lihat posisinya. Ya, gerhana matahari ya, posisinya yang di tengah itu adalah bulan ya. Kalau gerhana matahari yang paling tengah itu adalah bulan. Kamu perhatikan yang di tengahnya aja. Ya, kalau gerhana bulan ya, posisi yang di tengah itu adalah planet bumi. Seperti ini gambarnya ya. Macet. Ya, udah. Gerhana bulan total. Masih ingat ya, kemarin Pak Rahmat sudah menerangkan tentang ada yang namanya umbra dan penumbra. Kalau yang namanya gerhana bulan total itu adalah gerhana tadi ini ya, gerhana bulan ya, yang ini kamu lihat. Jadi lurus, dalam garis lurus. Bulan, bumi, matahari. Dan bulan berada di titik gelapnya bayangan bumi atau di daerah umbra. Ya, ini. Ya, kemudian keluar juga ini pembagian waktu di Indonesia. Ya, di WIB, WITA, WIT. Jaraknya berapa lama? Masih ingat? Misalnya di Semarang jam 7. Ya, di Bali jam. kemarin. Bali itu ada di wilayah waktu mana tuh? WIB, WITA atau WIT? Bali itu ada di tengah-tengah. Jadi di WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Berarti jarak waktunya hanya 1 jam dari Semarang. Ya wes, kalau di Semarang jam 7, di Bali berarti jam 8. Iya, jam 8. Tambah saja 1 jam. Kalau di Semarang jam 7, di Papua sana, Irian Jaya jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Jaraknya kata 2 jam kalau sama WIT, waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti kamu juga diminta menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Ya, ini ya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Jadi bulan ini yang tengah. Sehingga bulan terlihat seperti menutup ya, menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Nah, itu. Ya, itu yang keluar pada IPA tema 8. Selanjutnya IPS. Ya, pada materi IPS ya, yang keluar yang pertama tentang julukan yang dimiliki negara Indonesia. Ya, berdasarkan misalnya mata pencahariannya. Ya, Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas, makanya disebut sebagai negara masih ingat? Maritim. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bertani. Apa kemarin? Indonesia disebut negara agraris, betul sekali ya. Kemudian negara-negara ya di ASEAN yang merupakan negara kepulauan, jadi terdiri dari beberapa pulau ya. Ini kamu bisa lihat ya, negara-negara kepulauan. Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia ya adalah negara-negara kepulauan. Kemudian batas-batas negara Thailand. Ini kamu bisa screenshot aja ya, karena nanti waktunya tidak cukup. Screenshot aja biar cepat. Ya, ini keluar loh ya. Batas sebelah utara, batas sebelah selatan, batas sebelah timur, batas sebelah barat ya.
Kemudian negara-negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Ini ada negara Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Penampakan alam di Vietnam. Ya, salah satu gunung yang paling terkenal ya. Yang paling terkenal di Vietnam adalah Gunung Phan Xipang. Ya, gunung yang tertinggi di sana dan juga punya 4 musim. Ya. Kemudian tentang kegiatan hasil tambang di negara Brunei, negara-negara di ASEAN lah ya. Sudah pernah di tema 6, tema 7 itu kamu buka lagi catatannya. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN yang diunggulkan apa? Atau mayoritasnya apa? Bertani, ya misalnya. Atau mengandalkan kegiatan tambang, ya. Tuh. Kemudian tentang bangunan-bangunan khas ya, bangunan yang menjadi ciri khas negara-negara di ASEAN. Salah satunya itu patung Marlayan. Ada di mana? Tahu? Patung Marlayan. Ya, kepalanya singa, badannya ikan. Singapura. Iya, Singapura ya. Patungnya itu yang menyemburkan air ya. Patung kepala singa berbadan ikan. Ya, itu keluar juga. Kemudian yang berikutnya tentang SPDP yang keluar pada besok di tema 8 itu tentang interval. Prime, secondot, crack, quartz, queens ya dan seterusnya. Misalnya kalau prime C ke C berarti pada nada yang sama, jatuh pada nada yang sama. Kemudian juga keluar tentang alat musik daerah. Nanti disajikan sebuah gambar, ya. Kamu diminta menentukan itu alat musik daerah mana, alat musik ciri khas daerah mana. Tarian daerah juga sama. Itu tarian daerah apa? Wilayah Indonesia bagian mana kira-kira. Kemudian keluar juga tentang tari Bondan, yaitu salah satu tari klasik yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Ya, dimainkan ya tari ini dimainkan dengan properti berupa payung, boneka bayi dan kendi. Ya, tarian ini mengkisahkan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak bayinya. Ya, ini nanti keluar. Boleh kamu screenshot. Kemudian yang berikutnya tentang reklame komersial dan non komersial. Ya, reklame komersial ada reklame yang dibuat dengan tujuan mendapatkan keuntungan berkaitan dengan iklan barang atau jasa. Contohnya ya iklan produk ya sabun mandi misalnya, iklan mobil ya yang biasanya apa terpampang di pinggir jalan seperti itu. Kemudian reklame non komersial. Reklame yang dibuat dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya isinya itu berupa himbauan yang mengajak atau menginformasikan sesuatu kepada orang banyak. Contoh ya, poster pekan imunisasi nasional, poster cuci tangan, ya, poster menggunakan masker, poster penanggulangan demam berdarah dan lain-lain sebagainya. Ya itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri poster seperti ini. Bahasanya singkat, padat dan komunikatif, menarik, bersifat persuasif, mengajak. Poster ya dilengkapi dengan gambar dan diberi warna yang menarik, warna atau foto lah ya, diberi gambar atau foto yang atau ilustrasi yang menarik. Dan juga yang namanya poster ditempel di tempat-tempat umum. Ini nanti kamu diminta menyebutkan ciri-ciri poster. Ya, ini bisa screenshot juga. Ya, lanjut pada tema 9. Ya. Pada tema 9 yang keluar yaitu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Semboyan ini terpampang ya di lambang negara kita ya, Garuda Pancasila. Kemudian ya, Sumpah Pemuda itu apa ya?
peristiwa yang menjadi tonggak adanya persatuan dan kesatuan. Dikumpulkannya para pemuda ya dari seluruh wilayah di Indonesia jadi satu. Ya, bergabung di situ. Dampak kerja bakti ya, membersihkan lingkungan bagi dampak positif persatuan dan kesatuan pada perekonomian misalnya. Misalnya apa? Kerjasama ya, kerjasama antara para pengusaha di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk persatuan dan kesatuan yang nantinya akan apa? Memajukan perekonomian di Indonesia. Dampak kerja bakti membersihkan lingkungan sosial ya, lingkungannya jadi bersih, nyaman, indah, asri ya. Tuh. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan bersama, musyawarah. Apa yang perlu diperhatikan? Ya, saling menghargai pendapat orang lain, ya. Bersedia menerima kritik dan masukan, tidak menang sendiri, ya. Itu hal yang perlu diperhatikan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan bersama. Kemudian nanti di Romawi 3 kamu diminta membuat contoh peristiwa yang berhubungan dengan persatuan. Ya. Misalnya gampang ya, kegiatan di sekolah, piket ya, bersama-sama membersihkan kelas atau melaksanakan kerja bakti. Kita ada contoh apa? Pelaksanaan atau contoh dari persatuan, kerjasama. Bahasa Indonesia yang keluar ya, yaitu tentang ini, unsur intrinsik pada karangan fiksi. Ini unsur intrinsiknya apa aja? Ada tema, alur, tokoh, penokohan itu sifatnya, sudut pandang ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian latar itu latar waktu, pagi, siang, sore ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada latar tempat, di sekolah, di jalan, di lapangan, itu namanya latar tempat. Latar suasana misalnya mengharukan, menyedihkan. Nah, dan juga ada amanat. Enggak apa-apa, suaraku banter. Karangan fiksi itu apa toh ya? Karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan juga cerpen. Kemudian nanti juga diminta menjelaskan tentang plot atau alur cerita. Ya, ini loh alur cerita. Ya. Alur dalam cerita itu ada yang pertama pengenalan cerita. Ya, kemudian ada awal konflik menuju konflik memuncak atau klimaks, kemudian ada penyelesaian. Bisa kamu screenshot. Konflik, yang nama konflik itu masalah. Awal konflik itu awal munculnya masalah. Ngelek ya, aduh. Halo, macet. Bisa dengar? Bisa dengar suara Pak Rahmat? Dengar. Wih. Putus-putus ya. Halo. Ya, lanjut ya. Kemudian IPA. Ya. Yang pertama ini ya, ditunjukkan gambar planet-planet ya. Nanti kamu diminta menyebutkan, misalnya nomor 4 itu planet apa? Kira-kira nomor 4 itu planet apa? Ya, urutannya diingat-ingat ya. Dari yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, dulu ada yang namanya Pluto, tapi sekarang
tidak disebut planet ya, karena ukurannya kecil. Ya. Jadi hanya ada 8 planet. Seperti itu ya. Kami ingat-ingat urutannya, nomornya biasanya urut kok. Berarti kalau nomor 4 itu biasanya apa? Mars. Nomor 5 ya, itu planet paling gede, apa? Jupiter. Planet yang duwe cincin. Ya, planet yang punya cincin. Turnus. Jaringannya lah. Ya. Yang berikutnya yang keluar yaitu tentang ciri-ciri planet ya, atau julukan planet itu juga keluar. Misalnya planet merah kemarin itu julukan planet apa? Mars ya. Planet yang dijuluki bintang timur ya, planet Venus ya. Planet biru, planet apa? Bumi ya, atau planet yang dihuni oleh manusia ya, itu ya. Ciri-ciri planet itu nanti keluar sangat banyak, ada 5 soal lebih yang membahas tentang ciri-ciri planet. Jadi kamu silakan dibuka lagi catatanmu ya tentang ciri-ciri planet. Sudah para bahas semua planet ya, dari Merkurius sampai Uranus semuanya sudah dibahas. Kemudian ada asteroid. Asteroid itu apa toh ya? Asteroid adalah benda langit berukuran kecil ya, lebih kecil dari yang namanya planet ya, yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Kemudian yang berikutnya ada juga ditanyakan tentang meteorit ya. Meteorit itu apa? Batuan kecil yang bergerak bebas ya di luar angkasa. Kalau bedanya tadi ya, kalau asteroid itu sesuai dengan lintasannya, dengan jalurnya. Kalau meteorit itu bebas. Dan kadang ya bisa menabrak yang namanya bumi, menabrak bumi. Ya, tapi dilindungi oleh atmosfer. Jadi sebelum menabrak sudah hancur. Ngacet lagi. Ya, udah. Yang berikutnya IPS ya. Yang keluar adalah ciri-ciri dari masyarakat modern. Apa? Masyarakat yang terbuka biasanya ya. Kemudian menggunakan atau biasanya semuanya yang masyarakat modern itu sudah memanfaatkan teknologi. Contohnya laptop, HP ini adalah teknologi. Kemudian dampak negatif modernisasi. Informasi yang negatif juga bisa menyebar ya. Internet contohnya itu kalau kamu tidak manfaatkan dengan bagus juga bisa berdampak buruk. Pengaruh media online ya. Keuntungan yang berikutnya, keuntungan menggunakan alat transportasi darat tradisional. Apa alat transportasi darat tradisional itu? Zaman dulu misalnya Delman, Dokar ya, bebas dari yang namanya polusi atau asap kendaraan. Kemudian nanti di Romawi 3 kamu diminta menyebutkan alat transportasi darat dan alat transportasi darat tradisional ya yang zaman dulu dan perubahannya pada masa modern. Tadi misalnya Delman sekarang berubah menjadi yang namanya mobil. Motor sudah berganti. Setrika, zaman dulu setrika menggunakan apa Bu? Arang. Nah, sekarang sudah mengandalkan energi listrik, lebih praktis, lebih cepat, tinggal nancep ke. Oh tapi ini alat transportasi ya, alat transportasi. Gerobak, becak zaman dulu toh. Nah itu. Yang berikutnya tentang SPDP ya, ini sudah dibahas semuanya ya, tentang lagu daerah, kemudian properti tari, properti itu alat-alat, kemudian tentang pola lantai, teknik pembuatan patung, ya,
teknik buatan patung. Kemudian ada langkah-langkah atau cara membuat patung. Nanti kamu diminta mengurutkan. Ya, teknik-teknik pembuatan patung itu ada macam-macam. Ada cor, cetak, kucir, pahat, ya, seperti itu. Ya, sudah. Waktunya tinggal 2 menit. Ada yang mau tanyakan? Enggak, Pak. Silakan itu kamu pelajari. Sabtu Zoom-nya jam 10 ya, 10 aja. 10. Jadi para materi cepat. Besok matematika ya. Besok matematika Zoom-nya silakan diikuti. Ya. Minimal kamu harus tahu cara mengerjakannya. Jangan ngawur. Ingat, besok itu pada tes sistemnya adalah pagi kamu mengambil soal, ya. Pagi-pagi misalnya besok hari Senin. Tesmu adalah tema 6. Tema 6 kamu jam 8 ngambil soal. Ya. Kemudian kamu kerjakan di rumah. Jam 1 siang sudah harus dikumpulkan. Jam 1 harus dikumpulkan. Dikembalikan soal dan lembar jawab. Ya. Nanti pelaksanaannya besok. Ujiannya mulai hari Senin. Ya, tanggal 19 April. Ya, PAT, penilaian akhir tahun. Ya, nanti jadwalnya akan Pak Rahmat kirim ke grup. Itu ya. Jadi ya, diperhatikan baik-baik perintahnya, dikumpulkan jam atau ambil jam 8, dikumpulkan jam 1. Nanti kamu akan dibagi ke ruang beda-beda. Jadi kamu misalnya Almaira misalnya, kamu ada di ruang 4. Ya kamu harus ngambil soalnya di ruang 4. Nanti ada tulisannya masing-masing. Ruang 1 mana, ruang 2 mana, ruang 3 mana, 4 mana, 5 mana. Ya, masuk sesuai ruang, mengambil sesuai di ruang yang ditentukan, mengumpulkannya juga di ruang yang sama. Nanti diserahkan kepada pengawasnya. Ingat, tidak boleh terlambat. Ya, ditinggal nanti kalau terlambat disegel. Mapnya disegel seperti itu. Derajat dari Pak Rahmat, tidak ada yang bertanya ya. Kalau mau bertanya silakan lewat grup atau WA Pak Rahmat pribadi. Pak Rahmat akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. bayar listrik kamu nggak kita mau kok. Masih, Pak. Ya.